Termasuk Michael Pessinger menyebutkan God spot di temporal lobes pada korteks di otak kita ini. Sehingga dia teliti bahwa akhirnya Tuhan itu sama. Kenapa? Begitu dia dentangkan sekian mikrovolt bagian titik Tuhannya, maka agama jadi sama. Itu kerancuan yang saya sering sebutkan dalam teorinya Michael Pessinger. Tapi dalam Islam ada satu yang menarik yang bagi saya. Ada sebuah pertanyaan banyak orang. Siapa yang mesti saya kagumi? Saya harus mencari yang mana. Sementara saya tidak tahu bagaimana. Allah sudah memberikan wacana kepada kita. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Di mana letaknya itu? Seringkali Tuhan mengatakan ketika kau punya musibah, pergilah kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-katanya musibah tapi hubungannya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata mati pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi di sini ada satu korelasi antara kesadaran manusia dengan salat. Salat juga disebutkan karena wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyan. Siapa orang khusyuk itu? Ternyata orang khusyuk itu adalah orang yang mati. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata-kata Abu. Sampai di situ belum mengerti. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang mati. Kenapa saya sebut mati? Orang mati kan pada umumnya, dia telah kembali kepada Allah, ke rahmat Allah, ke pangkuan Allah, kan gitu. Iya. Orang sholat itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu. Dia bertemu dengan Tuhannya. Orang Jawa bilang ada filosofinya. Iya. Mati ing sejroning urip. Meninggal selagi masih hidup. Iya. Jadi dia ketika hidup, dia ketemu Tuhan. Itu meninggal namanya. Orang Jawa punya filosofi itu. Orang selalu sadar akan Tuhan, dia selalu meninggal, selalu mati, kembali kepada Tuhan. Iya. Dan sesudah ini Pak Abu akan menjelaskan metodenya bagaimana caranya meninggal selagi masih hidup? Iya. Oke, kami akan kembali lagi sesudah ini. Pastikan Anda tetap bersama kami 02158322 tetap terbuka untuk Anda. Mudah-mudahan. Di Padang kalau tidak salah. Assalamualaikum dengan Pak Eko. Iya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih sudah menunggu Pak. Iya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, bentuk tafakur kita terhadap orang-orang ciptaan Allah bisa kita peroleh dengan kekhusyuan dalam sholat, Ustaz. Baik. Iya. Nah, hal ini biasanya sulit kita lakukan. Cara kita biar bisa sholat dengan khusyuk itu bagaimana, Ustaz? Baik. Pak Eko, terima kasih. Kan betul? Nyambung pertanyaan. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko, terima kasih. Ya, saya terangkan lagi bahwa kenapa dalam sholat disebutnya wa annahum ilaihi rajiun. Kata-kata annahum ilaihi, kembali kepada Allah. Orang tidur juga disebut kembali kepada Allah. Orang punya musibah disebut kembali kepada Allah. Orang mati, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, irja'i. Kalimat perintah. Pergilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan rela. Pada awalnya saya memikirkan bahwa Allah itu jauh sekali dan saya bingung. Ada di mana ya? Hubungkan perasaan kita. Ketika saya melihat nafas saya. Nafas itu keluar masuk. Ketika engkau mengatakan kata keluar masuk, karena ada hidungnya. Ketika tidak ada hidungnya, nafas itu biasa saja. Udara itu biasa saja. Tetap, diam. Ketika berputarnya bumi, engkau mengatakan ada siang dan malam, atau akan ada datang, atau waktu yang kemarin. Ketika engkau keluar dari orbit dari bumi, maka engkau mengatakan adanya sekarang dan di sini. Allah mengatakan aku di sini. Saya tidak paham. Ketika saya biarkan ujungnya nafas adalah materi. In nafas, tarik nafas, dia bergerak. Ketika nafas ini dibiarkan, dia narik pelan-pelan. Tanpa engkau pikir, nafas itu naik ke dalam. Lalu keluarnya pun tanpa kita pikir. Kalau engkau perhatikan materi ini, sebuah benda ini bergerak menuju ke belakang. Pernah gak kepikir di belakang yang menarik itu siapa? Bukan materi. Di ujungnya materi, bukan materi.
Iya. Yang menggerakkan atom-atom bukan atom. Iya. Ya kan? Ujungnya materi adalah nafas. Nafas ini materi. Di ujungnya nafas bukan nafas. Betul. Yang menarik nafas bukan nafas. Sehingga Allah menggunakan kata-kata ya ayyatuhan nafas. Ya ayyatuhan nafs. Wahai nafas. Irji'i. Ternyata yang memerintahkan nafas narik ke dalam aku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mengapa kita takut mati? Ujungnya nafas adalah Allah. Adalah yang bukan nafas. Yaitu zat yang tidak seperti materi. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau tarik nafas, nafasmu menuju ilahi. Keluarnya pun menuju ilahi. Sehingga wahai jiwa yang tenang, wahai nafas yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Awalnya saya takut neraka dan surga. Seandainya aku ditimbang pahala saya tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Betapa besarnya dosaku. Untung saya menemukan ayat ini. Dekatan mana surga dan neraka dengan Allah dengan saya? Ternyata dekatan Allah. Aku dekat. Rupanya sebelum ke surga ke neraka, aku disuruh melewati Allah dulu. Irja'i ila rabbiki. Bukan irja'i ila jannah. Ila nar. La. Walakin irja'i ila rabbiki. Sebab kalau melalui Allah dulu, kita akan dilebur dosa kita semuanya. Subhanallah. Itulah yang saya bikin optimis. Surga itu mudah. Itulah yang membuat saya optimis. Saya bisa lebur dosa saya. Karena harus melalui Allah yang Maha Pengampun. Kalau air mengalir yang sangat kotor menuju taman-taman surga atau taman danau yang indah, maka akan kotor. Iya, iya. Tetapi sungai-sungai yang kotor jika masuk ke samudra yang luas, betul, maka hilanglah baunya sungai yang kotor tadi, menjadi jernih kembali, netral. Bersyukur Mbak Sanas, ternyata menuju Allah sangat dekat. Kebahagiaan yang terasa, tarikan ini sangat indah. Kenapa tidur pun mati? Ya, itu juga penglihatanmu ku ambil, pendengaranmu ku ambil, dan seterusnya. Baik, Ibu Rohmah di Surabaya sudah menunggu di line telepon dan nanti akan dijawab sesudah break ya Pak Abu ya. Ibu Rohmah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pun sudah menunggu Ibu, silahkan. Iya. Susah masuk ya. Iya Bu. Silakan Ibu. Ya begini Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana kita membaca tanda-tanda alam yang diberikan oleh Allah, dan bagaimana kita menyikapinya dengan cara arif dan bijaksana. Oh baik, Ibu Rohmah terima kasih banyak dan jawabannya sesudah ini, sesudah kami akan kembali lagi dan saya rasa jawaban Ibu Rohmah juga semakin meyakinkan kita bagaimana kita mensikapi sebetulnya bagi orang yang beriman tanda-tanda kalau kita mau mangkat itu ada.